Assalamualaikum, ini Ibu jelasin sedikit ya, soalnya minggu depan kan tanggal merah. Kamis depan itu tanggal merah, takutnya sampai ulangan kita belum pertemuan lagi. Nah, logaritma itu inversi atau kebalikan dari eksponen. Dengan notasinya itu A log B sama dengan C. Jika dan hanya jika B sama dengan A pangkat C, di mana A itu bilangan pokok atau basis logaritmanya, B itu adalah numerusnya, dan C adalah hasil logaritmanya. Misalkan ini contohnya, untuk bentuk eksponen 2 pangkat 5 sama dengan 32, bentuk logaritmanya itu jadi 2 log 32 sama dengan 5. Jadi di sini itu basisnya basis 2. Karena yang di sininya yang atasnya ini 2. 2 log 32. Nah, di sini 2 pangkat berapa yang hasilnya 32, yaitu 2 pangkat 5. Jadi hasilnya itu 5, sama aja kan? 2 pangkat 5 sama dengan 32, 2 log 32 sama dengan 5. Begitu pula yang di bawahnya, 3 pangkat 2 sama dengan 9, 3 log 9 sama dengan 2, karena 3 pangkat 2 itu 9, atau 9 itu 3 pangkat 2, jadi hasilnya 2. Terus yang ini 5 pangkat minus 2, yaitu sama dengan 1/25. Kenapa 1/25? Soalnya 5 pangkat minus 2 itu kalau diubah ke dalam pangkat positif, jadi 1/5 pangkat 2. 1/5 pangkat 2 itu 1/25. Nah, untuk bentuk logaritmanya, 5 log 1/25 sama dengan minus 2. Dibalik-balik aja. Terus, 7 pangkat 0 sama dengan 1. Apapun yang dipangkatin 0 itu sama dengan 1. Nah, ini yang lognya kebalikannya. 7 log 1 sama dengan 0. Apapun yang dilogkan 1, itu sama dengan 0. Bentuk logaritma umum. Logaritma memiliki basis 10 itu disebutnya logaritma umum. Jadi dituliskannya 10 log A itu sama aja kayak log A. Jadi kalau misalkan di sini hanya log A dan nggak ada basisnya, jadi itu ternyata basisnya 10. Kalau misalkan 2 log A berarti itu basis 2. Kalau 3 log A itu basis 3. Tapi kalau nggak ada basisnya berarti itu sama aja dengan basis 10. Sifat-sifat logaritma. Nomor 1, A log A sama dengan 1. Ini maksudnya kalau misalkan di sini basis sama numerusnya sama, A sama A, atau misalkan 2 sama 2, berarti hasilnya 1. Contohnya, 3 log 3 sama dengan 1. Nah, itu kalau misalkan basis dan numerusnya sama, itu hasilnya pasti 1. Untuk sifat nomor 2, A log 1 sama dengan 0. Apapun yang lognya 1, itu hasilnya 0. Misalnya 5 log 1 sama dengan 0. Lalu untuk yang sifat ketiga, A log A pangkat N sama dengan N. Contohnya 2 log 2 pangkat 7 sama dengan 7. Nah, 2 log 2 ini 2 log 2 ini kan sama aja kayak 3 log 3, hasilnya 1. Jadi kalau 7 dikali 1 ya tetap 7. Untuk yang nomor 4, sifat-sifatnya. A log B kali C sama dengan A log B tambah A log C. Jadi kalau perkalian itu dijadikan penjumlahan, atau sebaliknya kalau penjumlahan dijadikan perkalian. Contohnya nomor 4 sama nomor 5. 3 log 3 kali 9, berarti 3-nya dilogkan 3, ditambah 3-nya dilogkan 9. Nah, ini kenapa bisa jadi 1? Karena 3 log 3 itu hasilnya 1. 3 log 9. 3 log 9 diubah menjadi 3 log 3 pangkat 2. Karena kan 3 pangkat 2 itu 9. Lalu di sini 3 log 3. Hasilnya 3 log 3 itu kan 2 yang di sini nih. Yang di atasnya hasil logaritmanya itu. Jadi 1 ditambah 2 sama dengan 3. Terus yang nomor 5, ini kebalikannya. 2 log 16 ditambah 2 log 8. Di sini kalau penjumlahan dijadikan perkalian. Kalau yang tadi perkalian dijadikan penjumlahan. Jadi 2 log 16 kali 8. 16 kali 8 itu 128. Nah, 2 log 128 itu 2 pangkat berapa yang hasilnya 128. Jadi hasilnya 2 log 2 pangkat 7. Nah, hasilnya itu 7 yang ininya. Terus untuk yang sifat selanjutnya. 2 jadinya. Nomor 5 ini
A log B per C. Kalau misalkan pembagian, itu jadi pengurangan, atau sebaliknya, yang tadinya pengurangan jadi pembagian. Contohnya yang nomor 6 dan nomor 7. Misalkan di sini 3 log 81 per 27. Berarti dikurangi 3 log 81 dikurangi 3 log 27. 3 log di sini 81 itu 3 pangkat berapa? 381 itu 3 pangkat 4. Jadi 3 log 4 dikurangi 3 log 27. 3 log 27 itu 3 pangkat berapa? 3 log 3 pangkat 3, karena 3 pangkat 3 itu 27. Terus di sini tinggal hasilnya aja yang atasnya. Ini 4 dikurangi 3. 4 dikurangi 3 sama dengan 1. Lalu yang nomor 7, ini pengurangan dijadikan pembagian. 5 log 625 dikurangi 5 log 25. Jadi 5 log 625 per 25. 625 dibagi 25 itu hasilnya 25. 5 log 25. 5 pangkat berapa yang hasilnya 25? Yaitu 5 pangkat 2. Jadi hasilnya 5 log 5 pangkat 2 itu hasilnya 2. Lalu sifat selanjutnya 6. Nomor 6. A log B pangkat N. Jadi N A log B. Jadi si N yang pangkat atasnya ini pindah ke depan. Jadi N kali A log B. Contohnya kayak nomor 8. 3 log 4 pangkat 5 sama dengan, jadi si 5-nya pindah ke depan. 5 kali 3 log 4. Kayak gitu. Terus yang nomor 9. Nomor 9 itu di sifat-sifat yang nomor 7. A log B sama dengan jadi A per B log A. Jadi si A log B ini kalau misalkan dibalik, B-nya di sini, A-nya di sini, jadi dijadikan 1 per B log A. Kayak pangkat negatif, biar jadi positif dia pakai 1 per. Misalkan di sini 5 log 2 sama dengan 1 per 2 log 5. Jadi si 5 sama 2-nya ini bisa dibalik, asalkan ada 1 di atasnya. Terus yang terakhir, A log B dikali B log C. A log B dikali B log C itu sama dengan A log C. Kenapa kayak gini? Karena B-nya ini sama, bisa dicoret. Jadi yang ditulis hanya yang di depan sama yang di belakang. Misalkan di sini nomor 10. 3 log 7 dikali 7 log 5. Ini kan sama-sama 7. Ini 7, ini 7. Berarti hasilnya jadi 3 log 5. Yang depan sama yang belakangnya. Tapi kalau misalkan di sini beda angka, dia nggak bisa dikayak giniin. Jadi ini harus sama angkanya. Nah, seperti itu.